بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala dukungan dan doa sehingga kesehatan kami alhamdulillah makin membaik, bisa duduk, bisa sholat berdiri tidak pakai kursi, walaupun tahiyat awalnya masih belum sempurna, duduk tahiyatnya kurang 20%, ya, masih agak nungging sedikit. Namun ketika kami tidak berdiri di dinding, kami berdiri sholat pakai tongkat. Karena selagi kita mampu berdiri, kita wajib berdiri. Sekali lagi, yang menentukan sah dan tidaknya amalan seseorang itu adalah ilmunya. Jadi kalau orang tidak mengerti hukum, sakit sedikit sudah main duduk di kursi. Apalagi kita sering melihat pemandangan sholatnya duduk di kursi, begitu selesai sholat kursinya ditenteng. Lebih unik lagi. Nah, jadi kita sholat di kursi kemarin karena memang keadaan memang betul-betul tidak bisa. Jadi inilah belajar, ketika kita belajar rukun-rukun daripada sholat, diantaranya rukun itu al-qiyamu lil qadir, berdiri bagi yang mampu. Walaupun mampu itu berdiri di samping dinding, walaupun mampu berdiri itu pakai tongkat, harus seperti itu. Jadi kami sholat kalau tidak ada pegangan dinding, kami sholat pakai tongkat. Ketika mau berdiri, kita ambil lagi tongkat. Demikian pelajaran kita pada saat ini adalah masih berkisar tentang sholat qashar. Perlu diingatkan kembali, sholat qashar ini adalah sangat ketat untuk diperhatikan syarat-syaratnya. Mengenai jarak tempuh yang ditempuh oleh seorang musafir, itu juga harus diperhatikan dari mana menghitung batas. Dari mana menghitung batasnya tidak lain adalah menghitung batas dari perbatasan kota, perbatasan daerah itu sendiri. Namanya musafir keluar kota. Misalnya Balikpapan, di sini batasnya di kilometer 25, maka menghitung awal hitungan bepergian dari kilometer 25, bukan dari pintu rumah atau bukan dari kilometer 1, bukan. Jadi dari batas awal perbatasan kota itu sendiri. Yang pertama, syarat-syarat daripada boleh mengqashar sholat, hendaknya kemarin disebutkan syaratnya ada 5. Syarat yang pertama kami ulang sedikit supaya nyambung. Hendaknya bepergiannya
tidak bepergian dalam maksiat, tapi bepergian yang minimal hukumnya mubah, apalagi bepergian hukumnya sunnah, apalagi bepergian hukumnya wajib, misalnya mau bayar hutang ke Samarinda. Ya, kalau sekarang kan enak main transfer. Contoh itu contoh saja, apa saja nanti safar yang dihukumi wajib, maka itu boleh untuk melakukan qashar daripada sholat, apalagi hukum yang di bawah itu ya, minimal hukumnya mubah, sunnah, lalu wajib. Maka bepergian yang hukumnya bernilai dosa, misalnya mau pergi kemarin dicontohkan mau pergi ke Samarinda untuk nemuin pacar ya. Untuk menemui pacar berarti safarnya safar maksiat, maka tidak mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan, jaraknya 16 farsakh, yang sudah disebutkan oleh ulama 85 kilo sampai 90 kilo ya, itu berjarak 16 farsakh. Yang ketiga, an yakunal qasiru muaddiyan lis-salati, hendaknya orang yang meringkas salat, mengqashar salat itu salatnya muaddiyan lis-salah, salatnya adaan, bukan salat yang tertinggal ketika dia belum bepergian. Misalnya waktu dia belum bepergian, dia buru-buru sehingga lupa salat duhur, sehingga sampai di kilometer 25 sudah habis salat duhurnya ya. Maka tidak boleh mengqashar salat di perjalanan ya. Atau mau mengqadha salat yang diqadha itu salat waktu dia belum bepergian ya. Atau salat yang diqadha itu salat waktu dia belum melewati batas ya. Belum melewati batas kota, maka tidak boleh diqashar salatnya walaupun dia sudah masuk syarat seorang musafir, karena yang dilakukan sholatnya itu adalah sholat yang tertinggal waktu dia belum bepergian. Sampai di situ kemarin muaddiyan lis-sholati ar-rubaiyati, salat yang diringkas itu berjumlah 4 rakaat. Ammal fa'itatu hadaran fala tuqda fihi maksuratan, adapun yang tertinggal itu salat hadir ketika dia tidak bepergian, maka tidak boleh diqadha dengan keadaan qashar. Wal fa'itatu fis safar tuqda fihi maksuratan la fil hadar, sedang salat yang tertinggal dalam keadaan dia bepergian, kalau dia mengqadha dalam keadaan hadar tidak boleh diqashar. Misalnya dalam masa bepergian ada salat yang tertinggal, salat Isya ya. Ternyata salat Isya nyampe di Balikpapan, tahu-tahu kita di mobil tertidur. Maunya sih salat jam 2 malam Isyanya, nanti ketemu masjid, nggak taunya tertidur. Bukan ketemu masjid tapi batas kota sudah yang ditemukan, maka begitu terbangun ya, karena sudah faitah salat, sudah masuk salat subuh dan terbangunnya sudah masuk kota sendiri, berarti sudah tidak dihitung bepergian. Maka salat yang diqadha tidak boleh diqashar, karena walaupun salat yang tertinggal itu dalam keadaan bepergian, tapi dia sudah tiba di kotanya, maka tidak boleh diqashar. Perhatikan sekali lagi, tidak boleh mengqashar salat yang salatnya itu diqadha
tidak boleh mengqashar salat, yang mana salat yang tertinggal pada waktu dia belum bepergian tidak boleh mengqashar salat dalam bepergiannya. Walau apalagi tidak bepergian tidak boleh mengqashar. Dan juga tidak boleh mengqashar salat yang tertinggal di masa ia bepergian. Tidak boleh mengqasharnya kapan? Karena sudah sampai di kotanya. Ya, paham Pak ya? Jadi boleh mengqashar salat yang tertinggal pada masa bepergian dan dia mengqadanya pada masa bepergian juga. Belum pulang ya. Warabi'u, syarat yang keempat, an yanwiyal musafiru al-qasra lis-salati ma'al ihrami biha. Ini belum membahas salat jamak ya, tentang qasar saja. Artinya selama ini kita mungkin menganggap kalau mau mengqasar salat harus dijamak. Enggak ya. Boleh diqasar zuhur saja, nanti nyampe bepergian asar, begitu bepergian ketika tiba waktu asar qasar saja 2 rakaat, enggak harus dijamak ya. Nah, itu dalam rukhsah yang lain, nanti jamak dan qasar dalam rukhsah yang lain. Yang keempat, orang boleh mengqasar salat itu hendaknya dia berniat bagi orang musafir untuk mengqasar salat pada waktu takbiratul ihram. Usolli fardad dhuhri maksuratan atau qasran boleh ya. Kalau di sini pakai nawaitu yang dicontohkan, nawaitu usolli dhuhra maksuratan lillahi ta'ala ya. Tidak usah pakai, biar gampang ingatnya, tidak usah pakai rakaataini menjadi 2 rakaat ini dan itu, tidak usah ya. Cukup usolli fardad dhuhri maksuratan lillahi ta'ala. Kalau makmuman usolli fardad dhuhri maksuratan makmuman lillahi ta'ala, atau usolli fardad dhuhri qasran boleh ya. Simpel banget ingat niatnya kan ya. Enggak kayak yang kita dipelajari di buku-buku ribet ya. Syarat yang kelima, wal khamis an la ya'tamma fi juz'in min salatihi bimuqimin, ay biman yusalli salatan tammatan liyasmul al musafir al mutimma wa yajuzu lil musafir safaran tawilan mubahan ya. Syarat yang kelima, hendaknya seorang yang mengqasar salat tidak bermakmum kepada salatnya orang mukim atau salatnya orang yang tidak mengqasar salat ya. Walaupun dia musafir tapi dia tidak mengqasar salat, maka di sananya disebutkan mungkin lebih baik kalimatnya itu menggunakan mutim, bukan bimutimmin. Dengan orang yang sholat sempurna 4 rakaat, kita yang mau mengqasar tidak boleh berjamaah kepada orang yang tidak mengqasar. Walaupun hanya di bagian ujungnya saja, misalnya seorang yang mukim sholat asar, kita datang mendapati, kita nggak tahu ini sholat qasar atau jamak, sholat qasar atau sempurna. Kalau kita tahu, kalaupun tidak tahu, kita tidak boleh, karena ini kita nggak tahu dia musafir atau tidak, kan gitu. Kalaupun tahu dia musafir, kita tidak tahu sholatnya dia sempurna 4 rakaat atau diqasar, maka kita harus tahu dengan jelas baru boleh ikut berjamaah. Kalau dia ternyata imamnya ini juga mengqasar sholat, kita boleh walaupun di penghujung kita bermakmum, mungkin di tahiyat akhir. Jelas Pak ya? Jadi seorang yang mengqasar sholat
yang meringkas sholatnya tidak boleh berjamaah kepada orang yang tidak meringkas sholat, yang tidak mengqashar sholat. Kalau imamnya itu mengqashar sholat, makmumnya sempurna, tidak apa-apa. Ya, boleh. Ya, kebalikannya boleh. Nah, ini Pak tentang sholat qashar ada yang ditanyakan mungkin, silakan. Ada Pak? Jelas? Jelas insya Allah ya. Sekarang masuk kepada bab sholat menjamak sholat, menggabungkan sholat. Tentu penggabungan sholat di sini ada pasangannya yang sudah ditentukan syariat, bukan menggabung semaunya sendiri. Ya. Misalnya isya digabung dengan subuh, bukan begitu. Tapi sudah ada aturan dari syariat, maghrib dengan isya, atau sebaliknya kalau maghrib dikerjakan duluan, isyanya ditarik di waktu maghrib, maka dinamakan jamak takdim. Kalau maghribnya ditarik di waktu isya sehingga mengerjakan sholat maghribnya di waktu isya, namanya jamak takhir. Lalu pasangannya dengan duhur dan asar. Subuh sendirian tidak punya pasangan. Wa yajuzu lil musafir safaran tawilan mubahan an yajma'a baina salatai ad-dhuhri wal asri. Diperbolehkan, hukumnya jaiz, boleh. Kata-kata boleh berarti lebih afdal dia tidak menjamak. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kata-kata boleh juga berpendapat ulama lebih baik mengerjakan apa yang sudah dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tergantung kita mau pilih yang mana, itu sama-sama boleh semuanya, tapi yang paling kuat banyak ulama memilih tidak menjamak sholat, tapi mengqashar diperbolehkan karena bukan diperbolehkan, bukan wajib, ya, boleh memilih. Ya. Kalau qashar, maka untuk seorang musafir juga pendapat ulama seperti itu, yang cuma lebih afdal menerima rukhsah. Yang kalau jamak lebih afdal, kebanyakan ulama memilih untuk menjamak, untuk tidak menjamak, kebalikan daripada qashar. An yajma'a baina salatai adh-dhuhri wal asri, hendaknya boleh menggabungkan salat zuhur dengan asar, takdiman wa ta'khiran, secara takdim ataupun secara takhir. Ini sudah jelas Pak ya. Wa huwa ma'na qawlihi fi waqtin ayyihima sya'a an yajma'a baina salatai al-maghrib wal isya takdiman wa ta'khiran, wa huwa ma'na qawlihi fi waqtin ayyihima sya'a wa syurutu jam'i takdim thalatha. Maka mau takdim atau takhir kita dibebaskan mau pilih yang mana, takhir atau takdim. Ada berdebat, maklum orang yang sama-sama tidak pernah ngaji, yang lebih baik kita sholat lebih afdal takdim. Memang lebih afdal itu takdim, tapi alasannya kenapa? Ya enak, kita sudah nggak punya tanggungan sampai di tempat itu, sudah nggak ada tanggungan, tinggal istirahat, itu takdim. Ya. Nah ini benar alasan seperti itu. Ada alasan yang mereka perdebatkan, kita menjamak takhir, kita punya utang di hadapan Allah karena belum mengerjakan. Ya. Tapi karena lebih enak takdim, pertama kita masih belum terlalu payah. Ya. Takhir ini resikonya kalau sudah keadaan nyampe di tempat sudah capek banget. Ya.
Akhir kadang-kadang mau istirahat sebentar, tak taunya ketiduran. Akhirnya masuk waktu subuh, maghrib isanya dikodok akhirnya. Nah ini, itu yang kenapa lebih baik takdim, karena kita lepas daripada kewajiban. Adapun masalah hutang di hadapan Allah nanti mati, ternyata kita tak menjamak takhir, ternyata sebelum melakukan takhir sudah meninggal, dianggap sudah sholat. Ya, karena di antara syarat jamak takhir itu harus niat sebelum habis waktu. Yang punya waktu zuhur mau ditarik asar, sebelum waktu zuhur habis kita sudah pasang niat untuk menjamak takhir zuhur. Nawaitu takhir zuhur ila asar lillahi ta'ala, cukup. Nawaitu takhir fardhu zuhur ila asar lillahi ta'ala, sudah cukup. Sebelum habis waktu zuhur saya berniat menjamak takhir fardhu zuhur ke sholat asar. Itu Indonesia. Boleh bahasa Indonesia, niat bebas. Ya. Nah, jadi sebelum masuk waktu sudah diniatkan. Kalau lupa niat, tidak boleh dijawab. Berarti kalau sudah masuk waktu asar, zuhurnya dikodok. Zuhurnya dikodok di waktu asar. Dan syarat-syarat jamak takdim itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, an yabda'a bidzuhri qabla al-asri wa bil maghrib qabla al-isya, falau ukisa ka an bada'a bil asri qabla adh-dhuhri mathalan lam yasihha. Maka syarat yang pertama itu hendaknya dia memulai waktu, kalau ini jamak takdim, memulai waktu yang punya waktu. Berarti memulai waktu yang punya waktu siapa? Zuhur. Yang punya waktu adalah zuhur. Wajib mengerjakan, didahulukan yang punya waktu ketika itu jamak takdim. Tidak boleh dibalik. Ya. Baik zuhur dan asar, berarti asar ditarik ke zuhur, dikerjakannya zuhur duluan, ya, baru asar. Maghrib dan isya ditarik kepada waktu maghrib, dikerjakannya maghrib duluan. Nah, itu jamak takdim, tidak boleh dibalik posisinya. Ya. Falau ukisa, seandainya dibalik, seperti dia mulai sholat asar dulu baru zuhur, atau isya dulu baru maghrib, ya, di waktu maghrib, mengerjakan asar di waktu zuhur, karena memang ditakdim, ditarik maju waktunya. Namanya takdim itu didahulukan. Ya. Kalau takhir ditarik mundur, maghrib ditarik ke isya. Kalau seperti itu, kalau sampai dibalik tidak sah. Maka begitu dia tahu tidak sah, maka harus diulang sholatnya. Kalau terbalik posisinya. Wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'a, maka dia harus mengulang karena dihukum tidak sah kalau dia memang ingin menjamak. Wa tsani niyatul jam'i awal as-salati, niat jamak di awal salat al-ula yang pertama, bi an taqtarina niyatul jam'i bi taharrumiha, fala yakfi taqdimuha ala taharrum wala ta'khiruha anis salam minal ula. Maka syarat yang kedua, niat jamaknya yang pendapat paling kuat itu berada di awal ketika melakukan takbiratul ihram. Maka dari itu usolli fardhu dhuhri, misalnya mau digabung dengan qasar, usolli fardhu dhuhri qasran, ya, majmu'an ilaihil asri, majmu'an ilaihil asru, bukan asri, majmu'an. Nah ini ya, usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ilaihil asru, ya. Saya berniat salat fardhu dhuhur dengan diqasar
majmu'an digabung ilaihi kepadanya siapa duhur, kepadanya duhur. Apa yang digabung? Al asru, salat asar, makmuman lillahi ta'ala. Allah dalam hatinya seperti itu. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab kayak tadi boleh. Saya berniat salat fardhu duhur dengan qashar yang dijamak asarnya kepada duhur. Digabung asarnya kepada duhur. Paham ya? Itu ketika takbiratul ihram hatinya mengatakan itu. Allah, ya hatinya seperti itu. Karena kalau nggak belajar ngaji soal ini Pak, kita musafir ikut-ikutan saja. Qashar jamaah ya sudah sholat, ya sudah sholat. Tahunya dia tidak ada niat. Pokoknya Allah wa sholli fardhu dhuhri. Ketika asar sholli fardhu asri. Tidak ada kata-kata jamaknya. Nah, ini kebanyakan orang awam yang tidak ngaji seperti itu. Ketika dia dapat tugas kerja di perjalanan, ikut sholat jamaah, ikut juga mengqashar, ikut juga qashar. Tapi niatnya sama aja kayak biasa sholat. Ya. 2 rakaat ya kita qashar kata imamnya. Imamnya sudah husnudzon, tidak mengajarkan cara-caranya dulu. Harusnya imam yang pandai, imam yang bijak itu mengajarkan dulu sebentar. Karena dengan alasan karena kita ini jarang melakukan bepergian, mungkin hanya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang belum ngaji, bukan menunjuk semuanya tidak ngaji. Mungkin ada yang belum ngaji, belum pernah belajar soal sholat qashar dan jamak, tata caranya seperti ini. Enak seperti ini. Kalau nemu imam seperti ini enak ya. Pimpinan musafir yang seperti ini namanya bijak. Wa yajuzu fi athnaiha alal adhar. Ya. Namun di sebagian pendapat al-adhar, sebagian ulama ya, mukhalifus sahih, yang sahih pendapat al-asah itu niatnya ketika menjamak di waktu takbiratul ihram untuk jamak takdim. Nanti ketika sholat asar tadi kan usolli fardhu dhuhri qashran majmu'an ilaihil asru makmuman lillahi ta'ala. Sekarang ketika sudah salam lalu masuk asar, sholat apa? Mau melakukan sholat asar, usolli fardhul asri qashran majmu'an ilad dhuhri, bukan ilaihi, ilad dhuhri ya, makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhul asri qashran majmu'an ilad dhuhri. Kalau tadi yang pertama usolli fardhud dhuhri qashran majmu'an ilaihil asru. Ilaihi al asru tulisannya pakai alif lam ya. Ilaihil asar digabung kepadanya. Ilaihi itu kepadanya. Ya Pak, saya ulang lagi untuk sholat asar. Sudah salam duhurnya, sholat asar. Usolli fardhul asri qashran majmu'an ilad duhri, bukan ilaihi. Ilad duhri. Ya. Ila ke duhur. Asar digabung ke duhur. Sekarang kalau dibalik, kita melakukan di jamak takhir niatnya. Nah, tapi nanti ada babnya sendiri takhir. Karena kalau takdim tidak. Kalau duhur dikerjakan di pertama, kedua baru asar. Tapi kalau takhir nanti boleh dibolak-balik. Boleh mau duhur duluan atau asar duluan. Wa tsalits al-mu'alatu bainal ula wa tsaniyah. Syarat yang ketiga, syarat yang terakhir daripada jamak takdim, al-mu'alat terus-menerus antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung qomat. Gak usah zikir dulu. Ini untuk jamak
takdim. Jadi terus menerus ya. Hanya dipisah dengan qomat saja ya. Kalau tidak ada yang mau qomat langsung sholat boleh. Qomat hukumnya sunnah ya. Iqamah. Bi an la yatulal faslu bainahuma, sekiranya pemisah itu tidak panjang. Fa in tala urfan walau bi udrin kanaumin wajaba ta'khirus shalah at-tsaniyah ila waqtiha wala yadurru fil mualah. Sekarang kalau ternyata dipisah, terjadi pisah, lupa dia ya. Habis salat zuhur assalamualaikum kecapean langsung geblak. Wah, alhamdulillah sudah salat, padahal dia sudah niat jamak ya. Tertidur. Begitu bangun memang masih di waktu zuhur ya. Maka kalau begitu sah sholat zuhurnya saja, tapi jamaknya asarnya tidak boleh dijamak, nanti masuk asar, ditarik di waktu yang kedua ya. Maka harus wajabat ta'khirus shalah at-tsaniyah ila waqtiha. Maka wajib mengembalikan asar kepada waktunya ya. Misalnya habis salat zuhur ternyata dia tertidur karena waktunya panjang, ternyata waktu bangun masih 2:30 ya, tapi dia sholat jam 1. Berapa jam? Waktu lama ya. Kalau hanya sebentar, merebah sebentar langsung sholat ya, tidak apa-apa. Hanya untuk meluruskan badan misalnya, hanya bunyikan musafir krek, ayo sholat lagi. Tidak apa-apa seperti itu. Kalau pemisahnya hanya seperti itu. Wala yadurru fil mualati bainahuma faslun yasirun urfan. Kalau pemisahnya itu yasir sedikit ya, maka tidak apa-apa, boleh, tapi urfan menurut kebiasaan yang berlaku di daerahnya ya. Misalnya 3 menit ya, hanya untuk meluruskan kaki apa sebagian ya, menghilangkan capek sebentar boleh. Wa amma jam'ut takhir fayajibu fihi ya. Tentang jamak takdim Pak, silakan. Nanti mau masuk jamak takhir. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, ketika kita di kota tujuan sudah sampai, kemudian kita mau sholat nih ke masjid itu pas sholat maghrib gitu, waktu masuk sholat maghrib, apakah kita mengikuti imam di depan sholat berjamaah bersama, baru kita sholat sendiri lagi, atau gimana Ustaz? Kita tunggu dulu. Nah, kalau maghrib kan memang tidak dikosor, jadi boleh kita milih langsung sholat di masjid itu ikut imam yang utama ya. Nanti begitu salam mundur untuk sholat di isya, ngumpul orang-orang sesama musafirnya ya. Itu afdal seperti itu, ikut imam utama. Karena apa? Maghrib kan tidak dikosor ya. Jadi boleh langsung ikut berjamaah walaupun masbuk kita ya, walaupun kita masbuk. Tapi kalau sholat itu kita ini selaku musafir, kita mau mengkosor sholat, masuk waktu duhur, masuk di masjid, orang sholat duhur ya sudah, kita nggak boleh berjamaah kepada orang yang mutim, melakukan sholat dengan sempurna tanpa dikosor. Kita yang mengkosor tidak boleh, karena kosor kita mau mengkosor ya, maka tidak boleh walaupun hanya sebagian. Misalnya sudah salam, sudah saat tahiyat akhir ya, tahiyat akhir langsung duduk, tidak boleh juga, tetap tidak sah ya. Harus kosor dengan kosor, atau dia menjadi imam, yang kosor ini menjadi imam. Makmumnya bervariasi boleh, ada yang mutim, ada yang kosor juga, campur boleh. Kalau makmumnya, kalau imamnya ini sholat boleh, makmumnya tidak boleh, harus
mutim semua, 4 rakaat semua. Ya, baik, pertanyaannya ada lagi? Silakan. Coba yang jarak. Ini pengalaman Pak Ustaz ini di bandara ini biasa sering terjadi Pak Ustaz. Waktu itu masih mencukupin, artinya dia untuk menjamak. Tapi ternyata dia menjamak kosong. Mana yang lebih baik itu Pak Ustaz? Oh ya, ya itu tadi, kalau untuk menjamak dan qashar, rukhsah sebagian besar ulama yang paling banyak tetap menjalankan rukhsah itu lebih baik ya daripada tidak qashar. Karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-safar qit'atun minal adab. Bepergian itu termasuk sebagian kecil dari adab Allah. Karena orang bepergian itu pasti capek. Jadi Allah memberikan keringanan di situ. Ya. Jadi tetap lebih afdal menjalankan rukhsah, ya. Menjalankan rukhsah untuk qashar dan jamak kalau digabung. Kalau menjamak saja lebih afdal terpisah. Ya. Lebih afdal terpisah, tidak dijamak. Itu dari sisi afdaliyah saja ya, dari sisi afdaliyah yang terbaik. Silakan. Saya ingin tanya masalah keutamaan daripada jamaah takdim dan jamaah qashar. Kalau jamaah takdim dan takhir kan 4 rakaat itu dasar gitu. Tapi kalau qashar kan 2 rakaat itu utama. Nah ya, tadi kurang lebih pertanyaannya tadi Pak. Ya tetap menjalankan rukhsah Allah itu sebagian ulama besar, ya sebagian besar pendapat yang paling banyak di situ lebih afdal menjalankan rukhsah. Artinya jamak dan qashar 2 rakaat. Ya. Daripada melakukan 4 rakaat. Meskipun yang 4 rakaat ada rukhsah kan? Ada. Iya menjamak saja, tapi rakaatnya dikurangin kan gitu. Ya tetap lebih afdal yang. Tapi sebagian ulama, bukan semua, bukan ittifaq ya. Bukan ittifaq, artinya kalau kita mau milih lebih nyaman tanpa mengqashar, berarti kita ikut pendapat ulama yang afdal tanpa dikurangi rakaatnya. Ya karena teman kami almarhum Habib Ridho bin Abdullah Segaf dari Palembang, dia memilih tidak mengqashar sholat. Nah, itu. Jadi ketika dia mau sholat jamaah, saya dipanggil ikut untuk menemani sholat jamaah. Saya sering melaksanakan yang jamaah. Ya, qashar jarang. yang qashar jamaah. Tidak apa-apa Pak, ya, lebih baik. Tapi kalau teman-temannya qashar, jangan jadi imam, ya, ikut bermakmum saja. Karena qashar tidak boleh bermakmum kepada yang jumlahnya yang tidak mengqashar. Mengqashar sholat tidak boleh bermakmum kepada yang tidak mengqashar sholat. Jadi kalau tidak mau mengqashar harus mendahulukan ya kepada yang lain. Ada lagi Pak? Silakan. Assalamualaikum. Saya sering pergi ke Samarinda, tapi saya amati itu seringkali di tahun Samarinda itu selalu banyak yang melakukan jamaah qashar. Nah itu kira-kira kalau dari Samarinda ke sini apa perlu? Kalau dari Samarinda, kalau kita dari Balikpapan ya ke Samarinda lalu balik sini ya itu boleh karena masih hitungan musafir. Tapi kalau dari Balikpapan masafahnya kalau untuk mengqashar tidak boleh karena jaraknya belum memenuhi syarat jaraknya. Harus 16 farsakh. 16 farsakh itu sama dengan 85 kilo atau 90 kilo. Ya. Jadi seperti itu. Kalau belum mencapai jarak bepergiannya seperti itu tidak boleh mengqashar salat. Tapi kalau menjamak sudah boleh. Ya. Kalau jamak tidak ditentukan. Jaraknya itu tidak ditentukan minimal berapa. Yang penting keluar kota. Ya. Sudah keluar kota boleh menjamak. Bahkan nanti boleh menjamak karena sholat hujan. Karena hujan kita walaupun tidak bepergian. Nah, kalau jamak itu tidak terlalu berat. Ya. Ada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Al-jam'u fil hadar jaizun illam takun ada. Menjamak salat itu hukumnya boleh saja fil hadar, dalam keadaan tidak bepergian. Illam takun ada, jika tidak dijadikan kebiasaan. Misalnya ada pengantin, ketika dia habis sholat asar, dia akan berdandan ulang untuk menemui tamu. Asar dari maghrib, asar ke maghrib itu tidak terlalu lama kan? Paling 2 jam atau 3 jam paling lama ya. Haruskah menghapus semua dandanannya kan? Tapi ini untuk menemui tamu yang perempuan sesama perempuan, kan namanya pengantin pasti didandan pengantin kan. Maka ketika sudah masuk maghrib, boleh dia niat jamak takhir maghribnya, tapi dengan syarat tidak bermaksiat. Karena pengantin-pengantin sekarang rata-rata sudah melakukan maksiat, karena ada pertemuan laki dan perempuan tanpa ada batas ya. Yang pernah dilakukan oleh saudara kita Haji Anwari Mandansari, itu pintu masuk laki sendiri, pintu masuk perempuan sendiri. Walaupun kita dari rumah bawa suami istri ya, berpisah di tempat acara ya. Ini orang mutamassik biddin, orang yang berpegang teguh pada agama, menjaga betul-betul. Sekalipun asatid juga pasti, ustadz sekalipun banyak melanggar soal ini ya Pak. Mudah-mudahan kita pernikahan selanjutnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dalam hal ini. Yang tersenyum berat ini. Saya katakan bukan orang awam saja, orang ustadz sekalipun, ustadz besar sekalipun soal ini banyak melanggar. Terutama ini Ustaz, waktu duhur itu, duhur kan biasanya ditanyanya sebelum duhur. Iya. Duhur kan jarak berapa jam? Iya. Boleh, tapi dengan rukhsah Allah dilakukan dengan syarat acara itu tidak ada kandungan maksiat. Tapi kalau ada kandungan maksiatnya, ya harus berani bubarkan bedaknya, Pak. Ya. Tapi kalau hanya jamak, tetap panjang. Ya tetap tidak boleh kalau ada maksiatnya. Rukhsah Allah itu tidak boleh ada maksiat. Ya. Walaupun jamak itu rukhsah. Dilakukan misalnya waktu asar. Iya boleh, dengan syarat tadi tidak bermaksiat. Menjamak saja bukan mengqasar ya. Illam takun ada, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan ya Syiah itu kan sholat waktunya cuma 3 waktu ya. Zuhur, Isya, semua dia 5 waktu juga, cuma dijamak semua ya. Jadi 3 waktu aja. Masuk Isya sudah ya, jamaah akhirnya insyaallah di pertemuan akan datang. Penting ya, karena kita mungkin diantaranya saudara kita ada yang tugas keluar kota ya. Mungkin 3 hari syarat 3 hari berarti tidak mungkin, maka selama 3 hari itu boleh menjamak dan qasar ya. Asalkan tidak lebih dari 4 hari. Sudah Pak, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan kehidupan kita sehari-hari setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'a la tu'addibna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya,
Oh ya, silakan.